Selamat datang di program pembelajaran Prodi Keperawatan Kampus Pangandaran Universitas Padjadjaran. Saya Purko Nur Hakim, dosen Fakultas Keperawatan Universitas Padjadjaran. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang pasien safety atau keselamatan pasien. Keselamatan pasien atau pasien safety adalah suatu sistem di mana rumah sakit membuat asuhan pasien lebih aman dalam upaya pencegahan terjadinya cedera yang disebabkan oleh kesalahan akibat melaksanakan suatu tindakan atau tidak mengambil tindakan yang seharusnya diambil. Keselamatan pasien adalah menghindari atau mengurangi hingga ke tingkat yang dapat diterima dari bahaya aktual atau resiko dari pelayanan kesehatan atau lingkungan di mana pelayanan kesehatan diberikan. Keselamatan pasien adalah suatu sistem yang membuat asuhan pasien lebih aman, yaitu meliputi pertama asesmen resiko, yang kedua identifikasi dan pengelolaan resiko pasien, yang ketiga pelaporan dan analisis insiden, dan kemampuan belajar dari insiden dan tindak lanjutnya. Tujuan utama dari keselamatan pasien adalah terciptanya budaya keselamatan pasien di fasilitas kesehatan. Tujuan utama diadakannya pada pasien safety ini adalah untuk menciptakan adanya kebudayaan keselamatan yang terdapat pada rumah sakit. Dan dengan adanya kebudayaan keselamatan ini, seorang yang berada di lingkungan rumah sakit nanti akan lebih sadar terhadap para pasien yang membutuhkannya. Menurut kejadian yang tidak diharapkan di fasilitas kesehatan atau KTD atau kegiatan tidak diinginkan akan semakin menurun di lingkungan rumah sakit karena seseorang di lingkungan rumah sakit akan lebih sadar terhadap keselamatannya. Oleh karena itu, risiko kejadian tidak diinginkan ini akibat dari kesalahan pengobatan maupun kesalahan jenis obat-obat yang dikonsumsi akan banyak berkurang. Yang berikutnya adalah meningkatnya akuntabilitas fasilitas kesehatan. Tidak hanya adanya penurunan kejadian tidak diinginkan di rumah sakit, dengan adanya kesadaran keselamatan di rumah sakit juga akan meningkatkan akuntabilitas rumah sakit pada pasien maupun masyarakat sehingga seseorang akan lebih terpercaya atau percaya terhadap rumah sakit tersebut. Yang berikutnya adalah terlaksananya program keselamatan pasien di fasilitas kesehatan, yaitu mencegah hal-hal yang tidak diinginkan memang cukup penting untuk dilakukan di lingkungan rumah sakit. Dan dengan adanya pasien safety ini akan melaksanakan program atau rumah sakit akan melaksanakan program tersebut sebagai upaya untuk mencegah kejadian yang tidak diinginkan. Tujuan dari keselamatan pasien adalah pertama aman, yaitu pasien yang menerima pelayanan kesehatan terbebas dari luka atau cedera. Yang kedua, efektif, yaitu memberikan pelayanan sesuai dengan kompetensi dan ilmu pengetahuan. Yang berikutnya adalah berfokus pada pasien, yaitu memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan pasien. Berikutnya adalah menurunkan waktu tunggu, yaitu petugas kesehatan harus bekerja dengan cepat dan tepat agar pasien tidak menunggu lama untuk menerima pelayanan. Dan berikutnya adalah efisien, yaitu menggunakan bahan dan alat sesuai dengan yang diperlukan. Berikutnya adalah pelayanan sesuai standar, yaitu petugas kesehatan dalam memberikan pelayanan kepada pasien harus sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan. Sedangkan untuk tujuan keselamatan pasien secara internasional, ini juga merupakan sasaran pasien safety. Yang pertama adalah mengidentifikasi pasien secara benar, yaitu yang kedua adalah meningkatkan komunikasi yang efektif, yang ketiga adalah meningkatkan keamanan dari pengobatan risiko tinggi, dan berikutnya adalah mengeliminasi kesehatan penempatan atau kesalahan penanganan pasien, kesalahan prosedur operasi, dan mengurangi risiko infeksi yang berhubungan dengan pelayanan kesehatan. Dan berikutnya adalah mengurangi risiko pasien terluka karena jatuh. Akar penyebab kesalahan yang paling umum dari masalah pasien safety adalah pertama masalah komunikasi. Arus informasi yang tidak memadai, terus masalah manusia, isu berkembang atau berkenaan dengan pasien, organisasi transfer pengetahuan, pola staf atau alur kerja, kesalahan teknis, kebijaksanaan atau prosedur yang tidak memadai. Dan yang menjadi standar keselamatan pasien di fasilitas kesehatan adalah yang pertama hak pasien. Dalam hal ini, hak pasien ini pasien dan keluarga mempunyai hak untuk mendapatkan informasi dan tentang rencana dan hasil pelayanan termasuk kemungkinan terjadi kejadian yang tidak diharapkan.
Yang berikutnya adalah mendidik pasien dan keluarga. Rumah sakit atau Paskes harus mendidik pasien dan keluarga tentang kewajiban dan tanggung jawab pasien dalam asuhan pasien, dengan harapan keselamatan dalam pemberian pelayanan dapat ditingkatkan dengan keterlibatan pasien, dan rumah sakit juga menjamin kesinambungan pelayanan dan menjamin koordinasi antara tenaga dan antar unit pelayanan. Yang berikutnya adalah metode peningkatan keselamatan pasien. Di sini rumah sakit harus mendisiplinkan atau membuat proses baru, yaitu mengevaluasi kinerja melalui mengumpulkan data, menganalisa secara intensif, terus kejadian tidak diharapkan juga ini dikelola dan melakukan untuk meningkatkan kinerja serta keselamatan pasien. Yang berikutnya adalah peran pemimpin dalam meningkatkan keselamatan pasien. Dalam upaya ini, peningkatan keselamatan pasien dan pemimpin harus mengawasi implementasi program keselamatan pasien yang berjalan, dan pemimpin juga harus secara proaktif melakukan identifikasi risiko sehingga dapat mengurangi terjadinya suatu insiden yang tidak diinginkan bersama. Dan pimpinan juga seharusnya dapat mengukur dan mengkaji seluruh kebijakan dalam manajemen keselamatan pasien itu sendiri. Yang berikutnya adalah mendidik staf tentang keselamatan pasien. Di sini rumah sakit memiliki proses pendidikan atau pelatihan dan orientasi untuk setiap jabatan mencakup keterkaitan jabatan dengan keselamatan pasien secara jelas. Dan rumah sakit juga menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan yang tentunya berkelanjutan untuk meningkatkan dan memelihara kompetensi staf serta mendukung pendekatan interdisiplin dalam pelayanan pasien. Berikutnya adalah komunikasi yang merupakan kunci bagi staf untuk mencapai keselamatan pasien. Dalam hal ini, rumah sakit merencanakan dan mendesain proses manajemen informasi keselamatan pasien untuk memenuhi kebutuhan informasi internal dan juga eksternal. Dan berikutnya adalah transmisi data dan informasi harus tepat waktu dan juga tentunya akurat. Demikian paparan penjelasan tentang pasien safety atau keselamatan pasien. Sampai bertemu kembali di program pembelajaran program studi keperawatan Kampus Pangandaran Universitas Padjadjaran. Terima kasih.